Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid darain. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana telah melimpahkan rahmah dan inayahnya, memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama kita bertafaqquh fid din, mendalami ilmu daripada agama kita, sehingga setiap hari dan setiap waktu ajaran kita semakin bagus, amalan kita semakin tertib, dan amalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammad bin Abdullah An-Nabiyul Amin wa Imamul Mursalin, yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menyampaikan risalah Allah ke tengah kehidupan ini. Maka mudah-mudahan kita senantiasa ditetapkan oleh Allah untuk menjadi para pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin, kita masih membicarakan tentang bab tayamum. Jadi kita sampai pada hadis yang kelima. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharaja rajulani fi safarin, pada suatu ketika keluarlah dua orang dalam sebuah perjalanan. Fa hadaras shalah, kemudian tiba waktu salat. Walaisa ma'ahuma ma'un, keduanya tidak membawa air. Kalaupun membawa air, mungkin air itu untuk dimanfaatkan untuk minum, tidak mungkin untuk berwudu. Maka keduanya pada saat sampai di suatu tempat, fatayammama sa'idan thayyiban fasallaya, karena tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan debu yang baik, kemudian sholat. Keduanya sholat. Ternyata setelah sholat selesai, setelah selesainya sholat, thumma wajada al-ma'ah, ternyata begitu salam selesai, ternyata mendapatkan air. Jadi pada umumnya kalau misalnya kita bertayamum karena tidak ada air, tiba-tiba ada air, maka tayamumnya batal. Kan? Tayamumnya batal, maka kita harus wudu. Tapi bagaimana kalau sudah sholat, bertayamum, selesai sholat, ternyata mendapatkan air. Kemudian
Ketika keduanya mendapatkan air fil waqti, pada saat itu juga, fa'aada ahaduma as-salata wal wudu'a walam yu'idil akhar. Ternyata kedua orang itu, yang satu saja mengulangi sholat, ya, wudu, kemudian sholat, sedangkan yang satunya nggak mau mengulangi, sudah sholat selesai, walaupun dengan tayamum karena tadi nggak ada air. Yang satu sholat, yang satunya tidak. Artinya yang satunya mengulangi sholat, yang satunya tidak mengulangi sholat. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika, dan menceritakan kejadian. Ya Rasulullah, kami berdua keluar di sebuah perjalanan. Kami tidak mempunyai air dan tidak ada air. Kemudian kami bertayamum, lalu kami sholat. Begitu selesai sholat, sudah selesai sholat, baru berjalan berapa meter, ternyata kami mendapatkan air. Maka satu di antara kami berwudu mengulangi sholat, sedangkan aku tidak. Lalu terus hukumnya gimana? Maka faqala lilladzi lam yu'id asabta as-sunnah wa ajza'atka as-salatuka. Jadi yang pertama, Rasulullah menyatakan kepada orang yang tidak mengulangi sholat, kamu benar sudah menepati sunnah. Jadi sudah menepati sunnah, dan pahalanya dan sholatnya diberi pahala. Kemudian waqala lil akhar, lalu kepada orang yang mengulangi sholat tadi, Rasulullah berkata, lakal ajru marratain, kamu mendapatkan pahala 2 kali. Ya, ini beralasan mengulangi sholat, Pak. Beralasan mengulangi sholat karena tadi tidak ada air, terus habis sholat dapat air, itu umpamanya mengulangi sholat boleh. Tidak mengulangi artinya boleh. Sholat yang pertama kali sah. Dan itu kata Rasulullah kepada yang pertama kali, kamu sudah menepati sunnah. Nah, jadi kalau umpamanya kita mengulangi sholat gimana, Ustaz? Ada orang, satu kaum, satu kelompok, kalau sholat bukan dengan kaumnya, maka nggak mau. Kalaupun terpaksa sholat, mengulangi lagi. Ada satu golongan, ya. Lalu terus gimana? Tidak boleh mengulang sholat kecuali dalam hal-hal tertentu. Satu contoh, saya tadi sholat di masjid saya. Ya, saya sholat di masjid saya. Setelah selesai sholat, saya datang ke masjid ini. Ternyata masjid ini tidak ada yang ngimami. Orangnya duduk, suruh kon ngimam raglem. Tidak mau. Akhirnya setelah saya masuk, wah ini ada Ustadz. Mari Ustadz diimami. Boleh? Boleh. Jadi saya boleh ngulangi sholat, padahal saya tadi sholat. Maka sholat yang pertama disebut sholat mafruḍah, sholat wajib. Maka sholat yang kedua, sholat nafilah, sholat sebagai tambahan kebaikan. Ini yang pertama, mengulangi sholat. Misalnya juga ada satu orang, atau mungkin ada satu jamaah di sini selesai sholat, sudah selesai menunaikan ibadah sholat, sudah salam, ada orang mau sholat jamaah tapi sudah selesai, sudah tidak kebagian jamaah. Terus gimana? Salah satu ada yang bangun, Pak, tak imami, mau nggak? Boleh. Karena apa? Orang yang datang itu menginginkan jamaah. Satu, yang kedua, kepingin mendapatkan pahala 27 derajat. Saya mengulangi sholat bersama Bapak itu boleh? Boleh. Itu beralasan. Kemudian yang kedua, yang ketiga misalnya
Misalnya saya pergi ke sebuah perjalanan. Nah, ini saya pergi ke Surabaya gitu loh. Sampai di pertengahan jalan saya sholat apa namanya, duhur dan asar sudah dijamak. Duhur dan asar udah dijamak. Sampai di Surabaya waktu asar. Kemudian masuk ke masjid. Maunya sih, ya biasanya kan ada orang numpang pipis, numpang ini dan itu. Atau mungkin mau bertemu sama temannya di masjid itu. Sampai di masjid, ternyata di masjid itu ada sholat sedang berjamaah. Maka kita yang datang ke masjid itu harus ikut berjamaah bersama jamaah yang sedang berjalan di masjid itu. Karena pernah ada 2 orang tamu Rasulullah. Ada orang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini adalah 2 orang musafir. Sampai di masjid Rasulullah masih sholat. Kemudian duduklah keduanya menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat. Setelah selesai sholat, disuruh panggil oleh Rasulullah, dipanggil keduanya. Kemudian kata Rasulullah, mengapa kamu tidak sholat? Kami sudah sholat ya Rasulullah, kami jamak sudah ya Rasulullah. Tetapi kamu masuk ke masjid ini dan mendapatkan jamaah, maka sholatlah kalian bersama kami. Hadis itu nanti di sini ada juga. Itu beralasan. Tapi kalau ngulangi sholat, alasannya karena imamnya tidak segolongan, nah ini yang nggak boleh. Nggak boleh. Saya pernah sholat Pak di masjid subuh. Sholat subuh di masjid. Tiba-tiba ada sekelompok orang masuk ikut sholat di belakang saya. Kemudian sampai pada rakaat yang kedua setelah Sami Allahu liman hamidah, saya tidak baca kunut. Nah, terus selesai sholat, tahu-tahu qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah. Sholat lagi, Pak. Nggak puas dengan sholat saya karena tidak pakai kunut. Sholat lagi. Wah, nemen. Itu tidak beralasan. Jadi, kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Untuk diikuti. Kalau imamnya misalnya sholat sakit kaki, sholatnya sholat duduk imamnya, maka seluruh jamaahnya walaupun sehat bugar tetap harus ikut sholat dalam keadaan duduk. Loh, tapi kan tidak sakit Ustaz. Wis to dikei kesempatan ragelem. Jadi tetap harus itu. Wa in shalla qa'iman fasallu qa'imin. Wa in shalla qa'idan fasallu qa'idina ajmain. Jadi kalau sholat berdiri imamnya, ya sholat berdiri bersama imam. Kalau imamnya sholat duduk, maka sholatlah bersama imam duduk semua. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah baik, ini masih babnya tayamum. Kok ngelanturnya ngendi-ndi. Tapi sebagai pengetahuan. Hadis yang ke-6. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala fi qaulihi azza wa jalla, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata fi qaulihi azza wa jalla, dalam firman Allah, wa in kuntum mardha aw ala safarin, kalaupun kalian sakit atau ada di dalam sebuah perjalanan, qala idza kana birrajul aljiraha fi sabilillah wal qurh fayujnibu fayakhafu ayyamuta ini salah tayammama. Jadi kalau kita sakit walaupun ada air, namanya sakit, nek nyentuh air akan kehilangan akan cepat mati
atau kalau nyentuh air sakitnya tambah jadi, atau nyentuh air sembuhnya akan terlambat. Terus gimana nggak boleh nyentuh air? Ya tayamum. Tayamum. Kan ada orang sakit juga seperti itu, harus bertayamum. Nah kemudian terus Pak, saya ini kan sudah tua, jadi kemana-mana pakai pempes. Nah pempesnya kebak selalu, namanya salis. Salis itu kencingan itu loh, kencingan. Terus gimana? Ya sudah, berwudu ya berwudu. Loh terus gimana kalau dibuka nih tes? Ya sudah, solu atau sholatlah kalian dalam keadaan seperti itu. Sholat bukan berarti karena pakai pempes terus nggak sholat sama sekali. Ada memang orang yang seperti itu. Jadi tidak mungkin melepaskan pempesnya, maka gimana? Nggak sholat. Loh kenapa? Wah saya najis terus Pak. Ya sudah, sholat dalam keadaan seperti itu. Yang dilarang itu adalah meninggalkan sholat. Nah, ini termasuk wa in kuntum mardha aw ala safarin. Kalau kalian dalam keadaan sakit atau berada dalam sebuah perjalanan panjang, maka fatayammamu, maka bertayamumlah. Sehingga dijelaskan idza kanat birrajul jirahah. Kalau ada orang yang terkena luka, tangannya misalnya, kakinya misalnya, tidak mungkin terkena air. Wal kuruh, al kuruh itu seperti koreng-koreng yang banyak bernanah-nanah. Nah kemudian fayujnib, dan dia menghindari air. Fayakhafu ayyamuta, karena takut kalau bila kena air itu akan menjadi parah sakitnya dan menyebabkan kematian. Kan ada seperti itu. Maka kalau mandi, kalau berwudu akan menyebabkan kematian, akan menyebabkan bahaya, tetanus dan lain sebagainya, tayammum, maka bertayamumlah, tidak apa-apa. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tapi jangan dibikin mudah. Nah, kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Daraqutni mauqufan, secara mauquf, wa rafa'ahul Bazzar, dan hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Bazzar bahwa hadis ini adalah hadis marfu, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim, tapi dibenarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Jadi seperti itulah tayamum. Jadi jangan terus tayamumnya gimana? Tayamumnya kan seperti yang saya jelaskan kemarin. Jadi tayamum itu sekali pukul untuk dua, muka dan tangan. Tangan pun sampai ke pergelangan. Jadi kalau kita bertayamum dari manbatis sya'r, tempat tumbuhnya rambut ini, ila ma tahtaddakan, sampai ke bawah dagu. Min watatil udun ila watatil udun, dari tempat tumbuhnya telinga ke tempat tumbuhnya telinga. Jadi sekali pukul. Nah, atau kalau memang tanahnya kasar, atau ditiup, terus, nah gini, ini kena semua. Berapa kali? Sekali. Terus langsung ke tangan. Nah, langsung ke tangan, dari ujung jari sampai ke pergelangan. Nah, cuma gitu. Iya. Nggak sulit-sulit. Tapi waktu saya tahun 96 haji, Pak Haji Bu Hajjah itu, calon-calon haji di atas pesawat, tayamumnya semua anggota wudhu sikili ini. Tidak terkecuali Pak Kiainya juga. Ternyata Pak Kiainya banyak sing orang mudeng. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tayamum itu sangat sederhana. Jadi tidak perlu sampai semuanya, sampai kaki-kaki. Saya tanya, Bu, Pak, ini ngelakoni apa? Tayamum. Yakin loh. Tayamum. Jadi dengan tegas menjawab, tayamum. Tapi salah. Karena perintahnya itu fatayammamu
sa'idan thayyiba, yaitu bertayamumlah dengan debu yang baik. Kemudian famsahu biwujuhikum wa aidikum. Jadi usap mukamu dan tanganmu. Ada yang tangan sampai ilal marafiq katanya, sampai persiku-siku. Hebat. Itu sama dengan orang naik sepeda lepas stang. Saking pinternya. Jadi ma'asyiral muslimin as'adakumullah, segala sesuatu bentuk peribadatan itu ada ajarannya. Jadi ibadah ini ada ajarannya. Maka kalau ditanya apa ibadah itu, definisi ibadah itu apa sih sebenarnya? Semua atau segala amalan dilarang kecuali yang ada tuntunannya. Jadi semua amalan itu dilarang kecuali yang ada tuntunannya. Kalau nggak ada tuntunannya dilakukan, namanya bid'ah. Kalau ngomong bid'ah, biasanya kabeh wong sithik-sithik bid'ah. Lah memang gitu kok. Namanya ada yang dilarang, ada yang diperintah. Jadi jangan pedes kalau mendengar kata bid'ah. Biasa aja lah. Sama seperti kita mau pasang pintu, Pak. Pintu. Geser kanan. Geser sedikit aja 5 cm, tapi digeser 10 cm. Ya ora mlebu. Sehingga Rasulullah menyatakan, man amila amalan, siapa yang melakukan satu amalan, satu perbuatan, laisa fihi amruna, tidak ada perintah daripadaku, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Maka kalau kita mau melakukan amalan ya sesuai perintah, maka definisi ibadah itu semua amalan atau ya semua amalan dilarang. Semua amalan dilarang kecuali ada perintahnya, ada tuntunannya. Nah, jadi itulah ibadah. Jadi kita sebenarnya berusaha untuk memperbaiki. Kita tidak baik-baik banget sih, biasa saja. Tapi masalahnya kita ini kan ada pengajian seperti ini kan ingin memperbaiki, ingin memperbagus. Karena apa? Karena tuntutan Allah Subhanahu wa taala adalah agar supaya sholatnya menjadi sempurna, agar supaya sholat dan ibadahnya menjadi baik. Kemudian ma'asyiral muslimin, hadis yang ke-7, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, in kasarat ihda zandayyah, pernah suatu ketika salah satu pergelanganku terputus, bukan terputus ya, apa ya istilahnya, kalau putus kan lepas, ya putus ya, patah. Jadi di sini dikatakan azan mufassal tarfud dira fil kaffi. Jadi di sini tangan, salah satu pergelangan tanganku patah. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amarani an amsaha alal jabair. Kemudian karena tangan ini dibungkus pakai perban atau dibungkus, biasanya kalau dahulu kulit kayu dipasang, kalau sekarang digip ya, digip. Terus kadang-kadang orang kalau digip malahan ya, saya punya murid dulu, ayo sholat, nggak bisa Pak, tangan saya tugel satu gitu. Jadi nggak mau sholat, gara-gara tangan tugel nggak mau sholat, karena tangannya digip. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amarani an amsah alal jabair, maka aku diperintahkan untuk berwudu dengan cara mengusap di atas perban atau di atas gipnya. Jadi pokoknya
wudu seperti biasa, kemudian diusap, ambil tangan dicelupkan ke air atau ditadakan air. Nah, dalam keadaan basah diusap. Jadi jangan gini tok, wudu selesai wudu, ya sudah tangannya tidak diusap. Tetap diusap. Diusap. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah bisanad wahin jiddan, walaupun wahin ya hadisnya tidak begitu kuat, tapi ini ada di dalam mashul khuffain, di dalam hadis ini yang menceritakan tentang mengusap sepatu pantofel yang masukkan kaki susah dibuka, apalagi kaki sepatunya hansip misalnya, itu kan susah dibuka. Itu pun bukan hanya sepatu yang susah dibuka, sepatu apapun boleh. Maka tidak ada orang beralasan saya enggak sholat dulu, kenapa? Buka sepatu mau wudu angel. Makanya kalau pakai sepatu, sebelum pakai sepatu wudu dulu, pakai sepatunya. Nah, ternyata di suatu perjalanan ngentut, mau buka sepatu susah, ya sudah wudu seperti biasa, lalu di atas sepatunya diusap saja dengan air. Jadi jangan basah-basah banget, cuma tangannya yang dibasahi terus diusap. Demikian juga al-jabair, yaitu gips atau perban, kalau tidak mungkin dibasahi tangannya maka diusap saja di atas gipsnya. Jadi ini pelajaran penting sebenarnya, sehingga kita tidak menghindari sholat, tapi justru kita melakukan sholat dengan cara yang benar. Kemudian hadis yang ke-8, wa an Jabir radhiyallahu anhu fir rajulil ladzi syujja faqtasala famata. Dari Jabir radhiyallahu tentang seorang laki-laki yang jatuh kepalanya pecah. Ya, bukan pecah-pecah begitu ya, artinya banyak pendarahan mengeluarkan air. Kemudian mati. Matinya kenapa? Innama kana yakfihi ayyatayammam wa ya'sibu ala jurhihi khirqatan. Dia mati karena dia mandi atau wudu dikena air kepalanya yang pecah itu. Sehingga apa? Mungkin tetanus, mungkin apa, akhirnya menyebabkan kematian. Maka sebenarnya innama kana yakfihi ayyatayammam, sebenarnya cukup bertayamum saja. Bertayamum, tidak perlu dibasahi. Wa ya'sibu alal jurhi, kemudian diperban lukanya dengan tali, dengan sapu tangan atau dengan perban, atau pokoknya dengan kain hirqah. Tsumma yamsaha 'alaiha, lalu di atas perbannya itu diusap. Wa yaksila sa'ira jasadihi, kalaupun mandi hanya diusap saja, lukanya tidak perlu dibuka, perbannya diusap saja, mandi semuanya boleh. Jadi ini jangan sampai ada kan orang ini tanya pada seorang sahabat, aku ini kepala luka, kemudian gimana? Wah, tidak boleh, pokoknya kudu mandi atau harus wudu. Berwudu tahu-tahu mati, Pak. Maka sampai kepada Rasulullah tidak perlu seperti itu. Yakfihi ayyatayammam, cukup bertayamum, kemudian wa ya'sibu ala jurhihi, dan memberi perban di atas luka yang menimpa dirinya. Kemudian rawahu Abu Dawud bisanad fihi dha'fun. Ini hadis di sini secara etika benar, walaupun hadis ini dikatakan sebagian daripada perawinya adalah perawi lemah. Wa fihi ikhtilaf ala rawihi, tapi banyak yang berbeda dalam periwayatan hadis ini. Yang terakhir hadis tentang tayamum. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu, ia berkata, minas sunnah alla yusalliyar rajul bitayammum illa salatan wahidah.
Tsumma yatayammamu lis-sholatil ukhra. Maka ini dikatakan seperti ini. Dari sunnah itu tidak boleh seseorang sholat dengan satu tayamum, dua sholat. Tapi sholatnya satu tayamum hanya untuk satu sholat. Sehingga kalau mau sholat lagi, saya tadi sholat maghrib misalnya bertayamum, maka kalau mau sholat isya harus tayamum lagi. Tapi ada tapinya. Rawahu Daraqutni bi isnad dhaif jiddan. Sanadnya sangat lemah. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka banyak para ulama menyatakan selama kita bertayamum dan belum batal, maka tayamum itu boleh dijadikan untuk beberapa sholat. Jadi kalau saya sholat duhur, bertayamum sholat duhur tadi, sholat asar belum batal, ya sholat asar langsung tidak apa-apa, tanpa harus tayamum lagi. Oh maghrib belum batal, ya sholat lagi. Oh isya belum batal, ya kalau bisa. Perang nguyuh belas, pendak ngentut sama sekali. Jadi selama kita itu bertayamum dan belum batal, sama hukumnya sebagaimana wudhu dan mandi. Jadi karena apa? Dalam Islam ini at-thaharah thalatha, yaitu bersuci itu ada tiga. Yang pertama kali al-ghuslu, mandi. Yang kedua atau al-wudu, yaitu berwudu. Dan yang ketiga adalah at-tayammum, yaitu bertayamum. Jadi yang namanya thaharah bersuci ini tidak ada kata lain untuk dilakukan sebagaimana wudu, sebagaimana mandi. Mandi ya. Kemudian setelah mandi langsung sholat boleh asalkan tidak batal mandinya. Kemudian tayamum untuk dua sholat boleh. Karena apa? Yang menyatakan tayamum untuk dua sholat, untuk hanya satu sholat, itu hadisnya sangat-sangat lemah. Baik, kita memasuki pada babul haid. Bab haid. Kalau laki-laki tidak mikiri haid, tapi penting mengetahui karena apa? Karena punya istri, punya putri. Ya. Jadi wajib seorang suami mengajarkan. Ada satu orang, Pak. Satu orang perempuan itu haid biasa. Tapi kalau mikir langsung pendarahan banyak. Sehingga kadang-kadang haidnya tuh nyambung sampai setengah bulan, sampai 20 hari. Lah terus saya tanya, lah terus sikap Mbak gimana? Ya karena saya itu haidnya panjang, Pak. Kemudian saya yang nggak sholat 20 hari nggak sholat. Iya. Wih, kata saya, hati-hati loh Mbak. Lah jangan-jangan darah itu bukan darah haid. Karena darah haid itu kata Rasulullah, al-haidu damul aswad. Darah haid itu bisa dipastikan darahnya itu hitam, merah kehitaman, hitam. Dan kalau darahnya keluarnya segar, warnanya cerah, itu bukan haid namanya, istihadhah. Maka istihadhah itu wanita tetap harus sholat sebagaimana sedia kala. Hanya saja ada cara-cara yang harus dipahami. Dan ini banyak wanita-wanita itu kelewatan waktu. Nah, kemudian darah wanita itu kan ada 3 ya. Darah haid, darah istihadhah, darah nifas. Nifas itu darah yang keluar pada saat melahirkan. Istihadhah itu karena sakit. Nah, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anna Fatimah bint Khubaysh kanat tustahadu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haid damun aswad yu'raf fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah
fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli. Jadi ini dipastikan oleh Rasulullah dalam hadis ini, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan walaupun itu diingkari oleh Abu Hatim dan dalam hadis Asma binti Umais inda Abi Dawud. Yang artinya apa? Menurut Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Abi Hubais, putri Abi Hubais, kanat tustahab, pada saat itu mengalami istihadah. Istihadah itu bukan haid ya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menyebutkan kepada Fatimah binti Abi Hubais, inna damal haidhi damun aswadun yu'raf. Sesungguhnya darah haid itu darahnya hitam, sudah dikenali itu, pasti hitam, merah kehitaman, bahkan ada yang keluar hitam pekat. Hanya kalau laki-laki nggak tahu, nggak pernah lihat sih masalahnya. Tapi para wanita itu mesti tahu mengalami seperti itu. Darah haid itu hitam karena memang namanya darah kotor. Makanya darah kotor kalau orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu kalau anaknya kena haid itu maka tidak boleh makan bersama, tidak boleh tidur bersama, dan bahkan dikerangkeng, disisihkan dari jadi disisihkan dari pergaulan, disisihkan dari bersama-sama dari keluarga itu. Maka kalau sudah suci baru mandi. Nah, orang Yahudi aja seperti itu. Tapi kalau orang Islam tidak seperti itu. Untung jadi orang Islam kalau haid itu tidak disisihkan, makan bareng ya, untuk tidur bareng ya boleh. Nah, kemudian fa idza kana dzalika fa amsiki, maka kalau keluar darah hitam maka tahanlah anis sholat, dari sholat itu, maka tidak boleh sholat, tidak boleh sholat. Tapi ada sing ngeyel mau puasa, Pak, saya ini nggak enak meninggalkan puasa, tapi saya haid, saya ingin berpuasa, boleh nggak? Ya silakan aja. Neng, buat apa kamu berpuasa? Buat apa berpuasa? Karena puasanya aja dilarang, suruh tahan, kemudian tidak dapat pahala. Sholat yang menandakan seorang muslim atau mukmin itu saja ditahan, tidak boleh sholat. Fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli. Kalau selain daripada darah hitam itu, yaitu istihadah, darah karena sakit, mungkin karena naik sepeda, kan wanita itu naik sepeda atau geret-geret barang abot, mengangkat, intinya kalau terlalu capek akhirnya mengeluarkan darah, maka itu adalah darah istihadah. Kadang-kadang darah istihadah ini nyambung dengan darah haid. Kebiasaan darah haid itu 6 hari, kok sekarang 7 hari belum selesai, 8 hari belum selesai. Harusnya di hari ke-6 itu harus mandi dan sholat. Karena apa? Kalau kebiasaan ke-6 biasanya 6 hari biasa ya mandi, terakhir mandi. Misalnya lihat aja, kalau misalnya mandinya itu di malam, akhir malam misalnya, lihat aja darahnya yang terakhir itu merah segar atau masih hitam, maka hari ke-7, hari ke-8 itu tidak ada, bukan haid lagi. Maka kita harus mengajarkan itu. Kadang-kadang haid, sudah mandi, sudah sholat, besoknya keluar darah lagi. Itu bukan haid, itu istihadah. Innama huwa uruq, kata Rasulullah. Itu adalah keluarnya dari otot, dari urat yang bukan haid. Kemudian
Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan diingkari oleh Abu Hatim. Wa fi hadis Asma binti Umais, dari hadis Asma bin Umais, inda Abi Dawud, dari Abu Dawud, wal tajlis fi mirkanin. Jadi untuk memastikan darahnya ini darah haid sudah selesai apa enggak, suruh duduk di dalam ember. Biasanya embernya kalau putih itu akan lebih gampang. Fa idza ra'at sufrah fawqal ma', kalau sudah, ini kan misalnya kan wanita itu sering menunggu, aku wis resik apa enggak, sudah suci apa enggak, mau mandi itu nunggu. Akhirnya apa? Padahal darah belum keluar, sudah tidak keluar lagi. Maka kata Asma bin Umais, duduklah di dalam mirkan. Mirkan itu seperti ember yang diisi air. Kalau ternyata melihat warna kuning di atas air, fal taghtasil lidzuhri, maka hendaklah kamu mandi untuk melakukan sholat duhur, kalau memang di waktu duhur. Wal asri ghuslan wahidan, dan di waktu sore juga mandi untuk sholat asar. Wa taghtasilil maghrib, dan mandi untuk sholat maghrib. Kemudian wal isya ghuslan wahidan, dan sholat isya juga mandi. Wa taghtasilil fajr, dan mandi untuk sholat subuh ghuslan wahidan, mandi sendiri-sendiri ya. Wa tawadda fima baina dzalika, dan berwuduklah di antara keduanya. Jadi intinya kalau masih keluar kuning, kata Rasulullah, kata Asma bin Umais, hendaklah, ini kan di airnya itu kan nampak itu Pak. Orang kalau sudah haid, aku ragu, aku mau mandi ini wis suci apa enggak, ya sudah ambil ember, isi air, dudui, lihat kuning enggak. Kalau sudah kuning, mandi aja untuk sholat duhur. Mandi aja untuk sholat duhur. Nanti kan masih belum meyakinkan, belum yakin, mandi lagi untuk sholat asar. Belum yakin, ternyata duduk di dalam mirkan, di dalam ember masih kuning, ya mandi juga di dalam saat itu untuk sholat maghrib, dan seterusnya dan seterusnya. Dan di antara keduanya watawaddo'i fi baina dzalika, dan berwuduklah di antara hal itu. Kemudian yang kedua, wa an Hamnah binti Abi Jahshin qalat kuntu ustahadu haidatan katsirah, aku istihadah, haid dengan haid yang banyak, syadidah, deres, haidnya terlalu banyak. Fa ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam astaftihi, lalu aku datang meminta fatwa kepada Rasulullah. Faqala innama hiya raqdah, itu hanya loncatan setan, jadi bukan haid, raqdah. Kemudian raqdatun minasyaitan, fatahayyadi sittata ayyam, kalau kamu sudah terbiasa 6 hari, maka hari ke-7 sudah enggak ada. Berarti ke-6 itu sudah mandi. Karena ke-7 itu artinya rugdah minasyaitan, adalah merupakan dorongan atau loncatan setan, kata Rasulullah. Paham maksudnya? Jadi kalau kebiasaan 6 hari ya 6 hari, kalau kebiasaan 7 hari ya 7 hari itu. Jadi kalau umpamanya kok 7 hari, kebiasaan 7 hari kok jadi 8, berarti yang betul mandinya di 7 hari. Karena apa? Yang ke-8 itu adalah rugdah minasyaitan, loncatan setan. Kemudian maka Rasulullah fatahayyadi, maka kamu hitung haidmu 6 hari atau 7 hari, kemudian mandi di hari ke-6 atau mandi hari ke-7 kalau kebiasaan 7 hari. Fa idzas tanqati, apabila engkau sudah membersihkan, fasalla rakaat arba'ah,
arba'ata wa isyrina aw thalatha wa isyrina wasumi wasalli. Jadi kalau kalian itu sudah membersihkannya, maka sholatlah arba'atan wa isyrina. Jadi perhitungan dari sholat wanita itu 24, berarti kebiasaan haidnya berapa hari? 6 hari. Kalau salatha wa isyrin berarti kebiasaan haidnya, kalau 1 bulan kan 30 hari. Berarti kalau umpamanya kata Rasulullah, sholatlah selama 23 hari, berarti kebiasaan haidnya 7 hari. Nah, paham ini ya? Kalau sholatnya itu 24 hari, berarti kebiasaan haidnya 6 hari. Jadi nggak ada yang lewat dari itu, menuruti kebiasaan. Tapi ada, Pak, orang yang senantiasa haidnya panjang sampai 15 bahkan 20 hari. Diteliti oleh seorang dokter, ternyata dia mempunyai alat vital, alat reproduksi 2. Sehingga yang A haid selesai, baru B haid. Nggak wis-wis itu. Nah, lalu gimana? Caranya gimana? Caranya ya dimatikan yang satu. Mana yang lebih apa namanya? Yang lebih baik dimatikan, di apa istilahnya, di kalau dalam tim medis itu dimatikan satu, sehingga apa? Akan kembali normal. Satunya di off-kan, dalam bahasa sekarang, di off-kan. Nah, jadi seperti itu. Ini memang apa, medis, dalam ilmu modern medis ini insya Allah bisa mengatasi seperti itu. Jadi gini lagi, kalau sudah selesai mandi, bersih, maka sholatlah 24 hari. Atau kalau dia mempunyai kebiasaan 6 hari haid. Dan bagi orang yang punya kebiasaan haid 7 hari, berarti 27 hari sholat dan puasa. Fa inna dzalika yujzi'uki, hal itulah yang kamu dapat pahala. Wa kadzalika faf'ali kulla syahrin kama tahidun nisa, maka lakukanlah setiap bulan sebagaimana kebiasaan wanita itu haid. Kebiasaan wanita haid. Jadi kalau sudah terbiasa 5 hari, ada yang biasa 5 hari, ya sudah 5 hari. 5 hari. Bahkan ternyata saya cerita nih sama murid, ada yang 1 hari loh, Pak. 1 hari udah bersih sih. Ya sudah 1 hari itu. Jadi menuruti kebiasaan. Kemudian fa in qawiyat ala an tu'akhirid dhuhra wa tu'ajjilil asr thumma tasili hina tadhurina wa tusalli dhuhr wal asr jami'a. Jadi kalau umpamanya terjadi, ya ini sering kali, saya ini sudah bersih apa enggak ya, padahal mau sholat duhur, masih ragu. Pada saat duhur masih ragu karena masih nampak rasanya masih tidak enak ya. Yang tahu ngerasakan itu perempuan kok. Nah, saya ini duhur sudah bersih apa enggak? Sudah bersih apa enggak? Maka ditunggu sampai asar. Nah, niatnya nanti sholat duhur sama asar. Jadi niatnya sholat jamak, duhur ke asar. Atau sebaliknya, wa tu'ajjilil asar tsumma tasili hina tadhurin wa tusalli dhuhr wal asar jami'a. Kalau umpamanya nanti dia ragu pada waktu zuhur, ini sudah suci apa enggak ya, suci apa enggak, ya niatkan, saya nanti mau sholat zuhur bersama asar, jamak takhir. Nah, ada lagi, Pak, ya, ini ada lagi. Wanita kan kedatangan waktu haid itu tidak tahu ya.
pada saat duhur, dia kon sholat duhur, sekto. Jadi bisa sholat duhur itu. Tapi hanya sekto. Ternyata pada saat duhur itu lewat, pada saat asar dia haid. Belum sholat duhur sudah haid. Maka nanti setelah haidnya selesai, dia kudu bayar sholat duhur yang hilang. Ya, ini banyak yang bukan mengingkari, tapi ngundur-ngundurkan sholat nganti haid. Maka dia harus membayar sholat yang tinggalkan. Kemudian sedikit lagi, thumma taktasilina wa tajma'ina baina sholatain fa'ali wa taktasilina ma'as subhi wa tusallin. Jadi ini mandi dan menjamak sholatnya, ya, menjamak sholatnya duhur dengan asar, maghrib dengan isya misalnya. Kemudian setelah itu subuhnya ya sudah sholat biasa. Qala huwa a'jabul amrain ilayya. Maka ini kata Hamnah, wah ini adalah sesuatu yang menarik untuk kami, karena sebelumnya tidak tahu. Hamnah ini hidup di masa Rasul, hidup yaitu istri daripada Ja'far yang ikut hijrah bersama Nabi ke Habasyah. Jadi Hamnah ini hidup di masa Rasulullah, tidak ngerti urusan seperti ini. Opone awake dhewe. Apalagi wanita-wanita sekarang ini, sing usume mung tiktokan tok, ora mudeng, ya kan? Urusan-urusan seperti itu gak mudeng. Tapi kalau sudah buka TikTok, cepete ndak umum, malah joget-joget kayak kerudungan tiktokan barang. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekarang ini banyak orang yang melakukan sesuatu di luar syariat, padahal syariatnya sendiri tidak memahaminya. Nah, ini saja dulu, karena ini masalah haid ini nanti ada masalah istihadah, ada masalah nifas. Ini sesuatu yang berat, Pak. Sesuatu yang berat. Kadang-kadang yang mengalami itu, yang mengalami haid dan nifas, istihadah, nggak tahu, sehingga apa? Banyak kesalahan-kesalahan dalam menjalankan ibadah. Sehingga kalau sudah salah, dosa nggak? Nek ora mudeng rapopo. Tapi kalau sudah nggak ngerti, tidak mau tahu, ya itu dosa. Sudah dosa. Apalagi sekarang ilmu sudah terbuka, buka Mbah Google wis tanya nek haid gini, itu kan bisa dijawab. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.